Boleh nggak langsung di print biar sedih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah disiapin ya materinya ya? Iya, Ibu. Belum nih nanya. Salah. Konyol. Ibunya konyol banget. Ini dibawa dia laptopnya. Enggak, terima kasih udah disiapin ya. Udah disiapin. Iya, Ibu, itu tadi saya kerja keras banget. Kerja kelas untuk menyiapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih ya udah disiapin ini tadi proyektor sama laptopnya. Iya, Miss. Siapa ini tadi yang nyiapin? Deva. Oh Deva, makasih Deva. Iya, sama-sama, Ibu. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ketuakannya dipimpin dulu, Deva dipimpin berdoa. Okay, before start the lesson, we should pray together. Pray begin. Finish. Oke, jadi kita langsung aja. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua? Iya. Oke. Ibu absen dulu ya. Iya, dicek dulu. Luciana Hadir. hadir. Cindy Tia Hadir. Haula Rosida, Hadir. Deva Apriliano Hadir. hadir. Margareta Moritz hadir. Oke, baik. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang recontext. Tentang konteks, betul. Nah, di konteks kemarin apa? Teks yang menjelaskan masa lalu. Ya, betul sekali. Nah, kemarin kan tentang masa lalu. Nah, sekarang kita membahas mengenai announcement. Siapa yang tahu announcement? Pengumuman. Oke, betul. Contohnya kayak gimana? Hari libur. Hari libur, pengumuman hari libur. Pengumuman Kematian. Kematian. Hasil lomba. Ya, betul, juara gitu ya. Nah, sini kita masuk ke materi. Ini pengertian dari announcement. Announcement adalah teks fungsional pendek di mana dia menceritakan tentang sesuatu yang tertulis yang dipublikasikan atau Disebarluaskan. ya disebarluaskan gitu di publik, entah itu disebarluaskannya dalam bentuk di apa kalau seperti ini papan nanti Oh iya. mading ya, Media ataupun cetak. di koran-koran atau bisa di sosial media seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Miss. Bisa. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah. Tujuannya untuk apa? Di sini untuk membuat apa? Pengetahuan. Ya, untuk memberitahukan informasi kepada orang lain. Nah, ini contohnya. Ngeblur. Ngeblur. Oh, kelihatan. Cukup kelihatan kan tapi? Ya, Miss. Bisa di zoom sih, Miss. Bisa di apa? Bisa di zoom. Oh, bisa di zoom. Oh iya. Tahu nggak sih? Nah, itu tentang apa itu, Miss? Bentar ini saya zoom dulu ya. Oke. Kegedean. Ya, ini aja nggak apa ya? Nanti di scroll. Iya, nanti Yang scroll pakai aja. dua jari tuh. Iya. Jadi ini pemberitaannya coba kita baca bareng-bareng. Ayo coba dibaca Luciana. Announcement for Ya. all students or students SMKN 1 Pinrang. Implementation personally SMKN 1 Pinrang we held on 12 to 20 Desember 2012. Here is a list of competition personally SMKN 1 Pinrang: basketball, futsal, football, badminton, volley, speech, spelling bee, school board magazine. All classes must register their team before 12 December 2012. The winner will get a trophy and a prize. Thank you for your attention and good luck. Nah, jadi contoh dari teks announcement itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba bedah maksud dari teks announcement ini apa kira-kira? Untuk menginformasikan Menginformasikan tentang Mengadakan lomba. ya, Lomba berseni. ya lombanya ini sudah ada listnya ya untuk lombanya.
Terus kemudian selain ada itu apa? Ada pengumuman kalau setiap kelas harus Daftar. mendaftarkan Yang timnya. mewakili kelas. Iya, untuk Iya. mewakili kelasnya. Dan juga disertakan di sini apa Ada namanya? waktu. Ya, tanggalnya Ada serta pelaksanaan terakhir. serta hadiahnya seperti itu ya. Iya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini gimana sih caranya buat text announcement? Nah, caranya di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada opening, ada content, dan yang kedua ada closingnya. Kalau dari ini, kalau kan tadi ada opening, content, sama closing. Coba kita bedah dari sini. Kita cocokkan dulu bagian yang opening mana, kontennya mana, sama closingnya mana, gitu. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ibu tadi? Ada yang tahu? Saya boleh mencoba untuk menebaknya yang mana? Boleh. Untuk openingnya mungkin di itu announcement ditulis besar biar pada menarik perhatian. perhatian, Terus tujuannya itu juga bisa dimasukkan dalam openingnya. Ditujukan Iya. pada student at SMKN. Ya. Terus kontennya mulai dari implementation sampai list lomba-lombanya. Terus penutupannya dari informasi tambahan yaitu semua kelas harus ada presentatifnya dan sampai akhir. Tuh sekali. Jadi yang lainnya sudah bisa atau belum? Sudah bisa Sudah. mengerti? Sudah ya. Jadi yang dibilang Dewa itu tadi benar. Dimana announcement itu tadi adalah sebuah apa namanya penarik kita untuk agar membaca pemberitahuan tersebut, kemudian ditambah dengan ini apa namanya pengumuman untuk itu ditujukan kepada siapa seperti itu ya. Kemudian ada isinya dan ada kalimat penutup yaitu thank you untuk semuanya itu ya. Terus kita lanjut. Nah, tadi gimana caranya ada opening, content, dan closing. Nah, yang pertama ada kontennya tuh harus apa sih? Nah, jadi kontennya itu kalau kita mau bikin konten, jadi kita harus memperhatikan kepada siapa sih apa namanya announcement ini dibuat seperti itu. Kemudian tujuannya itu apa kita membuat announcement tadi? Kalau yang di contoh tadi tujuannya adalah untuk Menginformasikan adanya lomba. Nah, lomba betul. Terus kemudian harus menyertakan kapan itu eventnya atau acara yang ingin kita informasikan diadakan dan di mana seperti itu. Di mana terus kemudian siapa yang membuat announcement itu, gitu ya. Iya. Gitu. Nah, kalau kita apa namanya mau membuat announcement, ini ada aturan untuk bahasanya, yaitu kita menggunakan simple present, kemudian simple future, dan tidak ada conjunction, kemudian harus ada hari, tanggal, dan tahunnya, kemudian tempat dan serta eventnya itu apa, gitu ya. Iya. Terus ini ada tips and trick to write announcement. Yang pertama ada harus fokus untuk membuat pembaca itu paham tentang apa sih yang ingin kita sampaikan. Kemudian harus clear and complete, itu kita nggak usah bertele-tele seperti itu. Jelas Itu. mudah dipahami. Ya, jelas dan mudah dipahami seperti itu. Itu ya verb use Iya. dan nonsense statementnya seperti itu. Kemudian selanjutnya identify. Nah, ini contoh yang kita tadi ya, seperti tadi ya, contoh lagi. Ini bisa dibaca nggak? Bisa. Bisa ya. Tapi agak di zoom bisa. Agak di zoom ya. Yang bawah. Yang buat closingnya Ngeblur. Iya. kualitas gambarnya juga. Kurang Kurang HD. HD. Iya. Kapan-kapan saya akan memilih gambar yang lebih ya biar bisa dilihat oleh semuanya ya. Iya. Terima kasih. Iya. Nih. Ini udah lengkap ya, bisa dilihat ada openingnya, ada kontennya. Ini kalau ini tentang apa? Coba kita pahami teksnya. School dance. Take to school dance diadakan di Iya, dan Di kindergarten. ya. Kemudian kapan ya diadakan? Friday. Ya pada tanggal 13 Agustus. 2010. Udah lama ya.
Iya, kita buat contoh aja ini buat identifikasi. Iya, jadi bisa dipahami ya tadi kalau ini tuh bagian opening, ini kontennya, kemudian ada closing. Bisa. Ya. Terus ada beberapa macam announcement. Yang pertama ada apa namanya? Business. Kemudian Parola. ya, Graduation. announcement, wedding and engagement announcement, event and etc. Kenal itu apa, Miss? ya tadi seperti yang dikatakan Lucy itu lah ya. Tadi apa Lucy mengatakannya? Saya tahunya Kematian. funeral, Iya. Iya, Kematian kematian. bukannya pengalaman. Iya, iya. Iya, pemakaman orang mati kan diwakafkan. Iya. Ya kamu. Nah, ini ada contoh business announcement di sini ya. Sekarang juga. No, belum. Yang Hadir. Tapi bisa masih Bisa. cukup bisa dibaca Bisa lah dibaca. kalau berusaha. susah ya kalimatnya. Iya. Kemudian ini ada contoh. Mana tadi ya? Nah, ini Yang funeral tadi. announcement cukup memprihatinkan ya kalau mendengar announcement tentang orang Kami dia meninggal. meninggal. Itu Pak Zul. Fizul, Pak Fizul ya. Pak Zul ya. Iya. Jadi di sini ada ucapan belasungkawa seperti itu dan turut berduka cita seperti itu ya. Iya. Kemudian ini ada graduation. Ini gambarnya kurang jelas ya. Iya ada baby ini. Itu yang birth announcement. Iya. Nah ini kalau untuk weddingnya ini gini ya. Cukup simple ya desainnya ya karena tadi kan kalau mau membuat kan nggak boleh bertele-tele, simple aja gitu. Yang penting mudah dipahami gitu ya. Dan informasi yang disampaikan Tercapai betul. Nah kemudian dari mana aja sih kita tuh bisa menerima announcement? Kalau kita announcement secara audio itu bisa kita dapat dari radio. Kalau di visual misalnya kan kayak seperti itu tadi ya, itu biasanya juga bisa ditayangkan di iklan atau apa. Itu ada di newspaper, magazine, card and billboard. Kemudian audio visual, ada suara, ada tampilan, itu kita bisa di televisi gitu Di ya. YouTube juga bisa. Bisa dari sosial media juga bisa. Ini ada contoh English speech contest untuk semua mahasiswa SMPN 1 Sidoarjo ya. Ini contohnya, attention please. Terus kemudian kita kalau mendengarkan atau melihat announcement pasti kita ada apa namanya mempertanyakan seperti itu. Kayak otomatis itu kita mempertanyakan apa sih maksudnya, terus kemudian which bus yang mana. Kalau di contohnya di sini Continental Executive Bus will be leaving for Bukit Tinggi from Pekanbaru at 14.40. Would passenger new board the bus? Ini yang diucapkan kan? Iya, yang diucapkan kayak gitu. Orang-orang pakai toa gitu. Iya, seperti itu. Terus kemudian kayak kita tuh bus yang mana ini yang bakalan itu kan tadi tidak disebutkan gitu, disebutkan tapi pastinya kita harus memperhatikan apa namanya Pengumuman yang informasi itu diucapkan. tadi ya kan tadi informasi kan yang bus Continental itu tadi. Kemudian kalau kita tidak mendengar dengan baik pasti kita akan miss tentang informasi tersebut. Biasanya kita mengira bus yang lain seperti itu. Terus kapan gitu? Jam 14.40 seperti itu ya. Iya, Terus ini the characteristic of good announcement include the information that tells what, when, where, and how. Jadi kalau kita membuat announcement yang bagus itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 atau berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya. Harus terserta dengan apa maksudnya, kemudian kapan diadakan, di mana itu diadakan, dan bagaimana acara itu Berlangsung di berlangsung. batalan mereka. Ya, seperti itu. Seperti itu. Terus apa bedanya announcement sama advertisement? Ada yang tahu? Kalau advertisement tuh iklan gak sih? Miss? Iya. Seperti itu, betul. Kalau advertisement itu iklan, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya jadi ya? Kesan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
Jadi advertisementnya dibahas minggu depan. Iya, kita lanjut ke minggu depan gitu. Udah ditebak ya? Iya. Seperti itu. Lebih lanjut lagi karena ini akan berkelanjutan seperti itu ya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Udah dipahami sih, Miss. Cukup mudah dipahami. Karena udah dapet di materi bahasa Indonesia juga. Sudah ada. Oh iya, siapa gurunya bahasa Indonesia? Miss Tata. Oh, Miss Tata. Oke. Nggak galak kan? Banget. Oh, banget. Tapi bisa dipahami ya materinya ya. Oke, bagus kalau gitu. Jadi saya agak mudah gitu menjelaskan ke kalian karena sudah dijelaskan oleh Miss Tata. Oke, gitu. Nah, sebelum itu ini Miss pengen kalian tuh membuat announcement seperti itu. Siapa di sini yang mau bikin announcement? Deva. Oh, Deva. Deva mau bikin announcement? Boleh. Oh, boleh, Miss. Boleh. Untuk mengetes kalian apakah kalian sudah paham atau belum seperti itu. Ini Deva. Tentang apa nih, Miss? Terserah, tadi kan ada beberapa. Tentang apa nih? Oh, Oh, wedding. Wedding apa birthday? Oh, birthday yang sambil wedding. Gak ada sih yang wedding aja deh. Oh, yang wedding aja. Iya. Oh iya. Oh, boleh dicontohkan contohnya tadi, Miss? Contohnya tadi ya. Iya. Yang wedding ya. Ini wedding. Iya. Oh, langsung nama orang. Nama orangnya. Oh, iya. Jadi nggak harus terpaku sama contoh. Jadi kalian tuh bisa improvisasi. Nggak ada patennya kok seperti ini. Pada ketentuan patennya. Namanya tak terserah kan? Iya, Kaisa dan Susah banget sih namanya. Kaisa dan Palma. Pacarnya Deva. Oh, Deva punya pacar. Kaisa itu hero di game. Oh. Favorit juga sih. Terus will be married gitu. Akan menikah gitu ya misalnya. Iya. Jadi dikasih tahu gitu. Akan menikah terus tanggal ada tanggalnya ya tanggal Iya, sekarang dikasih tahu. tanggal berapa sekarang? Tanggal Juli 3. Juli 3 pakai RD kalau 3 ya sih 2023 terus tempatnya? Iya. in Ngeronggo Kediri. Di Taman Ngeronggo ya. Ngeronggo Kediri terus bawahnya tuh terus kelihatan. An invitation will follow. Oh jadi ini sebelum di Iya, oh, ini pengumuman aja nanti dikasih. undangannya menyusul gitu. Iya. Ada bedanya. Apa? Ada bedanya. Gimana? Ada bedanya. Kalau ini kan dikasih tahu dulu apa namanya dia mau menikah. Kemudian kalau untuk undangannya itu kan bukan announcement lagi, itu memang bentuk dalam undangan, Oh, bukan iya. guys, bukan ya invitation maksudnya, bukan di announcement. Kalau undangannya berarti jelas siapa yang diundang. Kalau Iya, ini masih- kayak ngasih tahu iya. doang, belum tentu diundang juga. Iya. Kasihan banget. Udah gini aja nih, digambar wajahnya juga. Gak usah ya? perlu. Oke. Tidak perlu. Oke, terima kasih Miss. Oke, terima kasih Deva. Gimana yang lain mau mencoba atau tidak? Ya, Tidak. ini udah cukup jelas. Udah cukup dulu ya. Jadi materi hari ini tentang apa? Announcement text. Siapa yang bisa mereview kembali? Ayo, announcement tadi apa? Pengumuman. Ya, teks pengumuman. Terus ada apa aja tadi? Contoh-contohnya teksnya? Ada birthday. Ya. Wedding, Wedding. funeral. Ya. Bisnis, betul. Terus tadi ada berapa generic structure tadi? Tiga. Ada 3 apa aja? Opening, Ya. content, closing. Ya, terus caranya tuh harus gimana? Ketentuan bikin announcement. Tidak boleh bertele-tele. Oh, iya. Ya, pakai simple present, Iya. pakai future. Iya, seperti itu. Harus jelas. Iya, no conjunction, betul. Harus ada waktu. Ya, harus ada. Dan waktu, tempat, kapan, dan bagaimana acara tersebut akan Iya, dilaksanakan. kan dilaksanakan. Paham ya semuanya ya? Iya. Kalau ada pertanyaan? Oke, jadi untuk tugas minggu depan nanti kalian bikin apa namanya? Teks announcement, tapi dicetak ya nanti ya. Saya ambil lagi juga. Iya, kan ini tadi bikin contoh. Nanti kalau kalian mau kasih foto juga nggak apa-apa, terserah kalian, sekreatif kalian seperti itu ya. Pakai fotonya Miss boleh. Nanti mau Funeral. Birthday party. berdepan. Iya, iya, bisa. Iya. Atau wedding. Ya boleh, mungkin nanti kalian harus sekreatif mungkin dan
jangan lupa nanti disesuaikan dengan ketentuan-ketentuannya ya. Nanti ini akan Miss share kok ya PPT-nya, dan kalian bisa membuatnya. Oke? Itu aja ya untuk materi hari ini. Miss akhiri, sebelum kita akhiri, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.